Dia itu senjata yang sempurna ya, bisa habisin target dalam sekejap. Tapi di balik semua itu, ada sebuah tragedi yang ironis banget. Dia seorang pendekar pedang yang udah kehilangan segalanya, bahkan namanya sendiri. Yuk kita bedah kisah dari sang pembunuh bayangan, Saber. Dari kalimat pertamanya aja, kita udah bisa ngerasain banget ya kepedihannya. Ini tuh bukan cerita tentang pahlawan, tapi tentang sebuah identitas yang direnggut paksa. Konflik utamanya langsung diceritain dari sudut pandang dia yang kelam banget. Selama bertahun-tahun, ya beginilah hidupnya dia. Cuma jadi mesin pembunuh tanpa cacat milik laboratorium 1718. Buat dia, membunuh itu bukan karena benci, tapi ya cuma eksekusi program. Kayak mesin yang lagi menjalanin perintah, udah gitu aja. Coba bayangin deh, pengabdian total yang dipaksain. Kehendaknya sendiri itu benar-benar lenyap, digantiin sama barisan kode komputer. Dia itu cuma alat, bukan manusia lagi, yang kejebak dalam lingkaran kekerasan yang gak ada habisnya. Tapi ya, sekuat apapun sebuah program dibuat, jiwa manusia itu ternyata gak bisa sepenuhnya dihapus gitu aja. Ada satu momen yang sama sekali gak terduga, yang jadi pemicu dan mulai ngerusak semua program di dalam kepalanya. Nah, inilah titik baliknya. Momen krusialnya itu ternyata simpel banget. Dia ngelihat pantulan dirinya sendiri. Dan di dalam tatapan kosong mesin itu, ada percikan dari dirinya yang dulu, yang mulai nyala lagi. Sebuah kesadaran yang pastinya menyakitkan. Dan inilah yang muncul. Bukan data, bukan program, tapi serpihan-serpihan ingatan yang indah, sekaligus pedih. Kelopak bunga sakura, dujo tua di gunung, sama rasa sakit emosional yang nusuk banget. Inilah retakan pertama di benteng programnya. Oke, untuk bisa ngerti kenapa dia bisa sampai memberontak, kita harus mundur sedikit ke awal mula semuanya. Balik ke tempat di mana seorang manusia diubah jadi monster. Selamat datang di neraka yang namanya Laboratorium 1718. Jadi sebelum dia jadi Saber, dia itu seorang ahli pedang yang bakatnya luar biasa. Tapi para ilmuwan di Laboratorium 1718, mereka nggak ngelihat itu. Dengan ambisi dingin mereka, dia itu cuma dianggap sebagai bahan baku untuk eksperimen gila mereka. Prosesnya brutal dan sistematis banget. Ada 4 langkah kejam yang benar-benar menyingkirkan kemanusiaan demi sains. Tubuhnya dirombak total, sarafnya disambungin ke mesin, dan puncaknya seluruh ingatan, seluruh jati dirinya dihapus sampai bersih. Nah, ini dia yang udah dirampas dari dia. Dari yang tadinya seorang manusia, dengan dedikasi, keluarga, dan nama, diubah paksa jadi sebuah mesin dengan presisi dingin, program, dan cuma sebuah kode nama. Transformasi yang mengerikan. Serpihan-serpihan jiwa yang balik tadi bukannya membawa kedamaian loh, justru sebaliknya. Serpihan itu menyulut api pemberontakan yang luar biasa dahsyat melawan orang-orang yang menciptakan dia. Inilah krisis batin yang jadi bahan bakar amarahnya. Sebuah pertanyaan mendasar tentang siapa dirinya sebenarnya. Kesadaran ini mendorongnya buat melawan, buat ngebuktiin kalau dia itu lebih dari sekedar tumpukan logam. Dan disinilah momen itu terjadi. Di tengah semua kekacauan program dan perintah, sebuah kesadaran yang sejati berhasil menerobos. Dia sadar. Kesadaran itu membawa rasa sakit atas semua yang udah direnggut dari dia, atas jiwa yang udah dicuri. Dan rasa sakit itu dengan cepat membarat menjadi marah. Kemarahan itu cuma menuntut satu hal, pembalasan. Senjata yang mereka ciptakan sekarang berbalik ngelawan tuannya. Misinya yang baru, yang lahir dari kehendaknya sendiri adalah hancurkan. Setelah dia merobek-robek penjaranya, setelah menghancurkan para penciptanya dalam sebuah pelarian yang brutal, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya dia bebas. Tapi kebebasan ternyata nggak otomatis mengembalikan jati dirinya. Kisahnya pun berlanjut sebagai seorang pengembara yang kesepian di Land of Dawn. Jadi poin utamanya adalah dia itu kayak ngegantung di antara dua dunia. Dia udah bukan lagi mesin sepenuhnya, tapi ingatannya sebagai manusia juga belum kembali utuh. Sebuah keberadaan yang pastinya sepi banget ya. Kalimat ini benar-benar menggambarkan motivasinya dengan sempurna. Pertarungannya di Land of Dawn itu bukan buat menang, tapi sebuah cara yang putus asa untuk nemuin lagi potongan-potongan ingatan dia yang hilang. Dan inilah tragedi utamanya.
Kekuatannya yang begitu luar biasa ternyata gak berdaya buat mengembalikan hal yang paling berharga buat dia, dirinya sendiri. Setiap kemenangan rasanya pasti hampa. Kisah sabar ini intinya adalah sebuah peringatan keras. Sebuah pengingat kalau teknologi dikejar tanpa moralitas, tanpa hati nurani, hasilnya itu bukan kemajuan, tapi penciptaan monster. Dan kita tutup penelusuran kisah ini dengan sebuah pertanyaan untuk kalian. Kalau kalian bisa mengembalikan satu aja ingatan ke Sabar untuk memulai perjalanannya jadi manusia lagi, ingatan apa yang bakal kalian pilih? Mungkin wajah orang yang pernah dia sayangi? Atau nama aslinya? Atau mungkin ingatan tentang tujuan hidupnya yang udah lama hilang? Coba direnungkan.